الحمد لله الذي جعل شهر الصيام لعباده المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في آية أخرى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, sembari kita berniat i'tikaf, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kehidupan untuk bisa berada pada subuh yang berbahagia ini, tepatnya pada hari ke-19 Ramadan. Semoga Allah pula lah yang akan mengantarkan kita ke gerbang Idul Fitri nantinya dan mampu menyempurnakan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah dipilih oleh Allah, diberikan jaminan surga untuk menempati salah satu tempat di antara surganya Allah. Semoga kita akan bersama Nabi kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Kepada al dan sahabat beliau sekalian yang kami hormati, segenap para jamaah yang sudah hadir pada solat subuh yang mulia ini, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya Rabb, kami berkumpul di bawah atap Masjid Islamic Center ini pada subuh yang mulia ini. Berikan peluang kepada kami ya Rabb untuk bisa berkumpul di dalam surgamu kelak di yaumil qiyamah bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya, di mana kalimat yang diutarakan itu merupakan cerita terhadap kehidupan Nabi Allah Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim pernah berkata kepada Allah, "Wala tuhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Singkat cerita hamba Allah, kronologis ayat tersebut, Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah, "Ya Rabb, berikan peluang kepadaku, berikan peluang kepada orang tuaku, yaitu Azar, untuk bisa engkau ampunkan dosanya, yang mana dia sudah menciptakan berhala dulunya, tapi aku sebagai anak ingin mengharap subuh, ingin mengharap hari ini, ampunkan dosa ayahku, yaitu Azar." Allah berkata, "Ya Ibrahim, walaupun engkau berdoa kepada ayahmu supaya diampunkan dosanya, tetapi ketahuilah wahai Ibrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun, akan datang suatu masa, kata Allah, akan tiba yaumil qiyamah, akan hadir hari pembalasan, di mana tidak berfungsi harta, tidak berfungsi anak yang kita miliki, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang ke hadapan Allah
dengan membawa hati-hati yang sejahtera. Para mufassirin menjelaskan makna qalbin salim. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahawa qalbin salim wa huwa qalbil mu'min. Hati yang sejahtera adalah hati-hati orang yang beriman, yang mengaktualisasikan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada topik ayat yang tadi, di mana Allah berpesan akan datang suatu hari, wahai Ibrahim, walaupun engkau sebagai seorang nabi, kita yang berada di bawah masjid ini tajak buat uronyo, tak ibadah uronyo, tajak merno ilmu agama uronyo, tapi yakinlah di yaumil qiyamah nantinya tidak akan mampu kita memberi syafaat, memberi kemudahan kepada orang tua kita dan orang yang lain. Karena pada waktu itu nafsi-nafsi pribadi kita hidup di yaumil qiyamah saat berada di padang mahsyar. Maka siapakah orang yang akan tenang hidupnya? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka dalam bulan Ramadannya urang syi'lun ada adun yang lentuan pemulia. Marilah kita lakukan manajemen kalbu yang indah. Tapupah hati dibegot. Segalam teruk Ramadan, kadangkala hati katanya dipenuhi dengan penyakit-penyakit batin. Baik itu iri, baik itu dengki, baik itu namimah, dan segala akumulasi hal-hal yang memicu terwujudnya hati-hati yang buruk. Maka dalam bulan Ramadannya legedanyo akan ditingkatkan dan tak berbutuh. Karena hatinya sumber dari segalanya orang syi'lun. Sidra orang akan get kehidupan apabila hati gapnya jeroh. Sidra orang akan jeroh kehidupan apabila hati gapnya butuh. Sesuai dengan hadis yang neken oleh Nabi dalam kitab Matan Arba'in karya Imam An-Nawawi. Salah satu hadisnya adalah inna fi jasadil mudghah, telah ada pada diri manusia itu segumpal daging, kata Rasul. Idza saluha saluha jasadu kullu. Andai kata segumpal daging itu baik, maka kebaikannya itu akan mengaliri ke seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Andai kata segumpal daging itu buruk, maka keburukannya itu akan mengaliri ke seluruh tubuhnya. Ala wahiyya qalbun, ketahuilah bahawa itu adalah hati yang kita miliki. Maka betul lagi gukun le urung-urung jamun. Hatinya tak ubahnya seperti nahkoda dalam kapal di tengah lautan. Hati ini tak ubahnya seperti raja di kalangan prajurit. Hati ini pucuk pimpinan di kalangan rakyat. Hati ini tak ubahnya seperti pilot dalam pesawat terbang. Bila hati ini tidak bagus kita manage, maka pastilah pesawat itu akan landing tidak sempurna. Menyaati hanapah orang syi'lun, menyaati yang tak umpamakan sebagai nahkoda. Tiba-tiba nahkoda itu tidak benar, pastilah kapal yang kita tunggangi akan tenggelam di dalam samudra nan luas. Maka malamnya, maka subuhnya, marilah kita membangun kesadaran untuk tak pupah hati, khususnya dalam bulan suci Ramadan. Apapun yang bersifat akan memicu terbentuknya hati-hati yang sejahtera, maka marilah kita robah supaya semuanya itu akan menjadi berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim, sidra wa nabi yang dicap sebagai Khalilullah, dan dari sanalah Nabi Muhammad berasal cicit keturunannya. Nabi Muhammad asal keturunan dari Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail merupakan anak Nabi Muhammad, anak Nabi Ibrahim. Apa yang ingin kita sampaikan? Sangat banyak kelebihan Nabi Allah Ibrahim. Beliau dijamin surga, beliau mendirikan Ka'bah,
beliau punya satu ibadah, satu aktivitas yang dikenang oleh umat Islam kala hari raya Aidil Adha nantinya, yaitu proses kurban yang kita laksanakan. Namun walaupun beliau seorang nabi, walaupun beliau dijamin surga, walaupun beliau terpilih sebagai Khalilullah, walaupun beliau sebagai ulul azmi, tetapi di yaumil qiyamah saat beliau berharap, ya Rab, wala tu'zini yauma yub'asun, bekne pemalelung ya Allah, wate uro dibangkitkan. Kenapa? Karena engkau menampakkan orang tua saya di yaumil qiyamah tidak berguna. Walaupun Nabi Ibrahim hero Nabi, tapi tidak mampu memberikan manfaat kepada orang tuanya. Karena pada waktu itu pribadi kita masing-masinglah yang akan mampu berjumpa dengan Allah. Atallaha biqalbin salim. Hana fungsi anak dalam surah Al-Kahfi ini jelaskan bahawa al-malu wal banuna zinatul hayah. Anak itu merupakan penghiasan dalam kehidupan. Harta itu merupakan perhiasan dalam kehidupan. Tidak akan mampu memberikan manfaat bagi kita di yaumil qiyamah, bahkan saat kita kembali ke hadirat Allah. Kalau harta dan anak hanya tajuk bajalan agama, maka akan mustahil mereka akan mampu membantu kita dalam alam barzakh, bahkan sampai ke yaumil qiyamah. Maka mak uronyo subok marilah urung siklun, gedanyo sadarkan diri untuk melakukan introspeksi. Tabudah tadang di kecermen kehidupan. Padum trip kagedanyo udip, kiban ka kondisi kehidupan gedanyo. Apakah kita termasuk dalam kategori qalbin salim yang insya-Allah akan berjumpa dengan Allah, ataukah sebaliknya kita termasuk salah satu di antara mereka yang tidak diberikan hati-hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera lah yang akan kita wujudkan, yang insya-Allah kalau sudah ada qalbin salim, satu waktu nantinya kita akan berjumpa dengan Allah di yaumil qiyamah tanpa wasilah, tanpa wasitah. Karena Allah berfirman dalam sebuah hadis, dalam sebuah firman-Nya, dalam sebuah ucapan-Nya, illa man atallaha biqalbin salim. Di akhir paparan singkat ini, semoga doa kami, doa kita semua, semoga semua orang yang berada di bawah atap Masjid Islamic Center pada subuh yang berbahagia ini, baik yang muda, yang tua, yang perempuan, yang laki-laki, semoga Allah memberikan peluang kepada kita untuk ditanamkan dalam hati kita, untuk dibentuk hati kita menjadi hati-hati yang sejahtera, yang insya Allah dengan berkat qalbin salim nantinya satu waktu kita akan masuk dalam surganya Allah bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali pada subuh yang berbahagia ini. Waktulah yang membatasi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.